Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan, aku akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil dan pesta yang kita rayakan pada hari ini, ada dua hal yang kita dapat belajar melalui Nathanael yang disebut sebagai Bartolomeus Rasul yang kita rayakan pestanya hari ini. Yang pertama, tanpa kepalsuan. Yang menarik adalah pernyataan Yesus saat melihat Nathanael. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus mengatakan hal tersebut karena dia melihat ada kualitas dalam diri Nathanael, yaitu tidak ada kepalsuan. Itu artinya tanpa tipu daya dan tidak bermuka dua. Semua yang ada pada diri Nathanael, yaitu perbuatan, tutur kata, hati dan pikirannya, semua apa adanya, asli dan tanpa kepura-puraan. Dan yang kedua, mudah percaya kepada Yesus. Yesus berkata kepada Nathanael, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Pernyataan Yesus ini membuat Nathanael secara spontan menunjukkan keyakinannya kepada Yesus. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Pengakuan Nathanael inilah dapat kita melihat bahwa betapa mudahnya Nathanael percaya kepada Yesus, meskipun beberapa saat sebelumnya Nathanael menyatakan keraguannya tentang Yesus kepada Filipus. Mungkin juga sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Para pastor, diakon, dan saudara-saudariku yang terkasih, Nathanael adalah contoh bagaimana orang tanpa kepalsuan akan mudah percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang telah diungkapkan oleh Yesus sendiri. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Melalui bacaan Injil dan pesta Santo Bartolomeus Rasul hari ini, kita pun belajar untuk hidup tidak dalam kepura-puraan. Kita belajar untuk hidup secara asli dengan eksistensi kita masing-masing. Karena hanya dengan hidup secara asli dan membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan percaya dan semakin mendalam mengenal Kristus, serta mengalami hal-hal yang lebih besar bersama dengan Dia yang telah memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikut-Nya. Rahmat Allah selalu menolong